tahu yang ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami Dan bersama dengan Engkau ya Tuhan, yakin Tuhan mendatangkan kepada mereka yang panglima tentara Raja Asyur. kuasanya Tuhan perlu memakai megafon Ia supaya kita dapat menyendengkan yang telinga ku kita. taruhkan hingga harinya Shalom, selamat pagi teman-teman semua, dimanapun kita berada yang sedang di rumah. Pada pagi hari ini kita kembali menghadap kehadirat Tuhan, berterima kasih karena setelah berbulan-bulan pandemi, meskipun kita dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup, tapi puji Tuhan kita bisa beribadah kembali di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman kita satu komisi Basilea Fellowship. Sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita tenangkan diri kita sejenak. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas segala tuntunan yang telah Ia berikan bagi kita. Kita bisa berkumpul di tempat ini, bisa merayakan momen Natal yang sungguh indah di mana kita merayakan kasih Tuhan yang telah Ia nyatakan melalui kelahirannya. Oh Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau pada saat ini menyembah-Mu, berterima kasih, memujikan rasa syukur kami ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan-Mu ya Tuhan. Tuhan, mungkin berbagai cobaan Kau telah memberikan, Kau memberikan berbagai cobaan bagi kami Tuhan. Kau memberikan ujian bagi kami, namun kami mau sebagai anak-Mu bergantung kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena kami ada saat ini ya Tuhan, itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi saya dan teman-teman untuk boleh memujikan pujian ini sekali lagi. Mari kita nyatakan segala kemurahan kebaikan Tuhan hingga kita bisa saat ini berada di sini. Engkau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, ku ada karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Oh, terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Di momen Natal yang sungguh bahagia ini, kami mau merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Dan tak lupa ya Tuhan, Engkau telah memberikan 55 tahun kesempatan bagi Basileia Fellowship untuk terus berjalan ya Tuhan. Sekaligus kami ingin merayakan ulang tahun Basileia Fellowship pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga mau merayakan kehadiran-Mu di tempat ini, kelahiran-Mu dalam perayaan Natal ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang pimpin kami Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kau siapkan hati, Kau siapkan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa menyembah-Mu dengan segenap hati, serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena ibadah pada pagi hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman. Iya. Ya, dimanapun kita berada, saya harap teman-teman ya bisa bersemangat, bersukacita ya Tuhan, teman-teman. Meskipun saya tidak bisa mendengar teman-teman dari sini ya, tapi saya sangat berharap ada sukacita Tuhan. Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa bersukacita di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin tentunya. Oke, biar lebih semangat lagi teman-teman, mari saya ajak teman-teman untuk mengangkat pujian. Suatu pujian biar kita lebih mengangkat dan bisa memuliakan nama Tuhan dengan terlebih lagi. Mari kita pujikan
anggur baru. Tepuk tangan semuanya ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib membangkitkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo sekali lagi teman-teman, mari kita angkat nyanyian kita, mari kita angkat suara kita, nyatakan bahwa Tuhan membawa anggur baru yang tercurah bagi kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Saya undang teman-teman untuk boleh bangkit berdiri dan katakan sekali lagi, anggur baru dicurahkan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, agar kiranya kita bisa dengan segenap hati menerima firman ini, menanamkannya di dalam hati kita agar kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, kami mau ya Tuhan, meskipun kami hanyalah terang yang kecil ya Tuhan, seperti lilin, tapi kami mau ya Tuhan, dengan kekuatan-Mu kami mau menerangi sekitar kami agar kiranya nama-Mu dapat dipermuliakan. 1000 lilin nyalakan. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar
beritakan pada dunia kabar sukacita. Telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Bawa harapan, bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Untuk penginjil Arum Nugroho, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom teman-teman. Mari sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah setiap kami bersyukur untuk berkat pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Dan saat ini di momen di mana kami bersama-sama berbahagia dan bersuka cita untuk berkat yang Tuhan berikan bagi persekutuan remaja kami. Boleh berulang tahun dan merayakan Natal. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah melalui tema lilin-lilin kecil, firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa dan memohon pertolongan yang daripada-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan dari tema kita hari ini. Tema dari ucapan syukur Natal dan ulang tahun Basilia Fellowship saat ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya, teman-teman silahkan mendengar dan memperhatikan firman Tuhan Alkitab yang ada di genggaman teman masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu atau tepatnya 2 tahun lebih yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 24 Juli 2019, terjadi sebuah peristiwa yang mengenaskan di Kota Batu. Seorang ayah dan ibu menangis berduka cita karena harus kehilangan 4 anaknya. Kenapa? Karena di suatu malam terjadi kebakaran rumah. Dan kebakaran rumah itu ternyata disebabkan oleh nyala api lilin yang kecil di dalam kamar 4 bocah itu. Jadi pada waktu itu peristiwanya teman, sedang mati lampu. Dan pada saat mati lampu mereka menyalakan lilin. Dan entah kenapa tiba-tiba terjadi kebakaran. Jadi diperkirakan mungkin kebakaran terjadi karena lilin itu. Karena sebuah lilin, akhirnya nyawa dari 4 anak kecil harus melayang. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, yang saya ingin tekankan dari bagian ini adalah sebuah nyala api yang kecil itu bisa membuatkan kecelakaan yang maha dahsyat. Sebuah nyala api yang kecil itu bisa menyebabkan kecelakaan yang maha dahsyat. Tetapi teman-teman, saya tidak ingin menitik beratkan pemikiran kita atau pemahaman kita terhadap kecelakaannya. Saya ingin mengajak kita untuk kita berpikir tentang nyala api kecilnya. Nyala api yang kecil itu bisa memberikan dampak negatif yang sangat besar. Tetapi juga sekaligus kalau kita memperhatikan teman-teman, lilin memang nampak tidak berharga ketika dinyalakan di siang hari
atau di tempat yang sangat terang. Tetapi sebuah lilin yang sangat kecil, api yang begitu sangat kecil, akan nampak sekali dampaknya. Akan nampak terlihat sekali pengaruhnya di dalam atau di tengah-tengah kegelapan. Nah teman-teman, kira-kira seperti itu jugalah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita dikatakan adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terang kita bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Sebenarnya firman Tuhan ini sudah begitu sangat jelas diberikan kepada kita. Perintah dan perkataan yang menegaskan status kita di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah terang yang seharusnya menerangi dunia. Kita harus menjadi inspirasi. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang membawa orang hidup dalam terang. Nah teman-teman, permasalahannya adalah sekarang ini kita hidup seringkali hanya bagi diri kita sendiri. Kita enggan, kita tidak mau, kita malas, kita punya banyak alasan untuk tidak mau hidup bagi orang lain dan menginspirasi orang lain. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di kamar, scroll up dan scroll down media sosial kita. Atau mungkin menghabiskan waktu kita untuk kita nonton anime dan drama Korea. Atau juga untuk main game. Supaya kalau kita bertemu secara maya dengan teman-teman kita di dunia maya melalui permainan game, kita tidak malu. Nah kita tidak bisa menjadi terang karena seringkali kita mengikuti ego kita. Keinginan kita sendiri untuk menjadi orang-orang yang memikirkan kepentingan pribadi. Nah teman-teman, saat kita sedang dalam keadaan seperti itu, saya mau beritahu. Ada seorang anak kecil yang sejak umur 5 tahun sudah terinspirasi untuk membagi hidupnya bagi orang lain. Namanya adalah Hana. Namanya adalah Hana. Maaf saya tidak lengkap menyebutkan nama dari anak ini, tetapi kurang lebih dia mendirikan The Ladybug Foundation. Ladybug Foundation ini mengumpulkan banyak dana untuk membantu kesejahteraan para tunawisma di Kanada. Suatu kali waktu dia umur 5 tahun, dia merasa kenapa ya kok ada banyak orang yang kesusahan dan tidak ditolong. Nah pada waktu itu dia terinspirasi untuk menolong orang-orang yang kesusahan khususnya tunawisma. Sampai di umur 8 tahun, dia betul-betul membantu para tunawisma itu melalui foundation yang dia bangun. Lalu berikutnya, saat kita hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, ada seorang yang bernama Jason Corona. Bukan virus corona ya. Jason Corona. Jason Corona ini membuat gerakan yang disebut Love in the Mirror. Ia mengajak anak-anak untuk bisa mencintai dirinya sendiri. Anak-anak yang merasa jelek, anak-anak yang merasa miskin, anak-anak yang merasa tidak mampu, tidak berharga. Disuruh untuk menghadap cermin, lalu berkata kepada dirinya di depan cermin itu, kamu berharga. Sampai pada akhirnya Jason Corona membuat sebuah organisasi sosial yang bisa mendukung banyak anak-anak yang merasa tidak berharga dan orang-orang yang merasa dirinya kurang mampu. Ada lagi seorang yang bernama Austin Gatwin. Bagaimanalah kita menyebutkannya ya. Anak ini mengumpulkan dana dengan cara yang menarik. Dia membuat sesi pemotretan. Dari sesi pemotretan itu dia menggalang dana. Nama sesi pemotretannya adalah Hoops of Hope. Jadi dari situ dia mengumpulkan dana supaya anak-anak dari korban orang tua yang kena HIV AIDS itu bisa dibantu. Mereka semua masih kecil. Mungkin di mata masyarakat mereka harus belajar dulu banyak hal. Supaya mereka bisa menginspirasi dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi teman-teman, sekalipun mereka kecil, mereka tidak memandang diri mereka belum mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hati mereka yang menggerakkan mereka ke sana. Hati mereka lah yang membuat mereka bisa menjadi berkat akhirnya bagi banyak orang. Nah teman-teman, demikianlah juga seharusnya terlebih lagi hidup kita. Kita ini orang yang sudah ditebus, diselamatkan. Kita mendapatkan anugerah yang besar. Hari ini kita merayakan Natal. Teman-teman, kita merayakan Natal tahun ini dengan cara yang tidak biasa. Kita tidak lagi bisa menikmati ibadah di gereja. Kita tidak bisa berkerumunan bersama dengan teman-teman merayakan Natal di sekolah, di mal, di rumah, atau dimanapun.
Hari ini adalah kesempatan yang baik dari Tuhan untuk kita. Supaya kita bisa betul-betul merenungkan makna Natal bagi diri kita. Dan membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih baik melalui momen Natal hari ini. Nah, apakah teman-teman melakukannya? Natal adalah peristiwa di mana Allah memberikan anugerah bagi kita. Anaknya yang tunggal yang dikasihi bahkan sampai mati di kayu salib. Demi supaya hidup kita ditebus, dibenarkan, dan relasi kita dengan Allah dipulihkan. Kita menjadi gambar yang kembali serupa dengan gambar Allah di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, karena itu kita yang sudah mendapatkan anugerah seharusnya juga bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan saya mau tekankan hari ini, kalau tadi kita mendengarkan cerita-cerita tentang anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seorang Kristen itu menjadi terang bukan hanya sekedar menginspirasi. Bukan hanya sekedar melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi juga menghadirkan kebenaran sang terang. Teman-teman, ibarat bulan dan matahari. Bulan itu tidak memiliki terang. Tetapi bulan itu memancarkan sinar dari matahari. Sehingga kita bisa melihat terang dari bulan itu. Demikianlah kita teman-teman. Kalau kita mau berbuat baik, kalau hati nurani kita disentuh untuk berbuat baik, lakukan, kerjakan. Lakukan yang baik dalam hidup kita karena itu panggilan kita. Tetapi kalau kita melakukannya, itu bukan karena kita ini adalah orang yang baik sehingga kita mampu melakukannya. Kita pada dasarnya adalah manusia yang jahat dan berdosa. Dan terus bergumul dalam proses hidup kita. Tapi karena kita merefleksikan kebaikan Allah, kekudusan Allah, kesucian Allah, kemuliaan Allah. Kita ibarat bulan tadi teman-teman. Tuhan adalah mataharinya. Tuhanlah sumber dari terang. Dialah terang itu. Kitab Yohanes menjelaskan itu dengan sangat-sangat detil. Yesus itu terang dunia. Dan kalau kita hidup dalam dunia ini, hidup kita adalah menjadi Kristus, Kristus kecil. Ngomong-ngomong, arti dari kata Kristen itu adalah Kristus, Kristus kecil. Bukan berarti kita ini Tuhan yang dari diri kita sendiri mampu untuk berbuat baik. Tapi kita berbuat baik karena kita mencerminkan kebaikan Allah bagi dunia ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak mau, malas, atau merasa enggan untuk berbuat baik, menjadi terang bagi dunia ini. Artinya teman-teman sedang menghalangi kemuliaan Allah hadir di tengah dunia ini. Kalau teman-teman enggan menjadi terang dengan alasan apapun, artinya teman-teman juga sedang menghalangi kemuliaan Allah terpancar di tengah dunia ini. Tapi pertanyaannya teman-teman, apa sih artinya menjadi terang dunia itu? Apa sih artinya menjadi terang dunia itu? Terang itu sangat menonjol di tengah-tengah kegelapan. Seringkali Alkitab menggambarkan dunia. Ini adalah keberadaan manusia yang berdosa. Bukan berarti dunia ini tempat yang tidak baik bagi kita. Tetapi dunia digambarkan Alkitab sebagai tempat di mana ada dosa di dalamnya. Dan kita hadir menjadi terang. Artinya kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang berdosa. Terang itu seperti yang saya katakan sangat berharga di tengah-tengah kegelapan. Kita ini teman-teman sangat berharga di tengah-tengah kegelapan. Karena itu kita harus mencolok. Kita harus menonjol. Kalau yang lain berbuat dosa, kita tidak boleh berbuat dosa. Kalau yang lain mencontek, jangan kita ikut nyontek. Kalau yang lain tidak rajin, jangan kita juga ikut-ikut tidak rajin. Kalau yang lain masuk dalam pergaulan yang bebas, kita akan menjadi sama seperti mereka, bukan menjadi terang kalau kita ikut-ikutan hidup dalam pergaulan yang bebas. Kalau orang lain mengeluh karena penderitaan mereka,
Kita tahu sebagai terang bagaimana seharusnya kita bersikap di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan kita. Kalau yang lain tidak memperhatikan hubungan mereka dengan Tuhan. Kita tahu sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang menonjol di tengah dunia ini. Karena kita terang di tengah kegelapan. Karena kita harus memberi dampak di tengah kegelapan. Yang kedua teman-teman, terang itu tidak boleh disembunyikan. Terang itu harus dinyatakan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, lagi pula orang tidak meletakkan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terang harus dinyatakan. Masalahnya adalah, ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang cukup hidup bagi dirinya sendiri. Yang penting aku baik. Yang penting keluargaku baik. Yang penting aku ke gereja terus. Yang penting aku KTB terus. Tapi dia lupa bahwa panggilannya juga adalah untuk menjadi terang. Bahwa tanggung jawabnya dalam kehidupan ini adalah untuk menjadi terang. Sehingga di sekolah dia menjadi terang. Ketika jalan di mall bersama dengan teman-teman dia menjadi terang. Di rumah sakit, dalam perjalanan dimanapun dia bisa menjadi terang. Terang itu tak boleh tersembunyi. Hanya ada dua pilihan kita menjadi anak-anak Tuhan. Apakah terang itu membuat kita memancarkan diri kita? Atau justru kita menyembunyikan diri kita? Sehingga terang itu tak pernah terpancar dari diri kita. Hanya ada dua pilihan itu, mana yang teman-teman mau lakukan? Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Nah memang ada banyak pergumulan tentang ini. Pergumulan tentang rasa minder kita misalnya. Atau pergumulan tentang sikap apatis kita karena dunia ini sudah begitu berdosa. Teman-teman, biarlah kita melakukan bagian kita. Karena kita melakukan bukan untuk manusia. Kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan yang menilai, Tuhan yang menguji segala sesuatu. Tuhan juga yang akan mengatur semuanya akan berdampak sejauh apa. Sekecil apapun hidupmu menjadi terang. Sebesar itulah kemuliaan Allah engkau hadirkan bagi dunia ini. Tapi semakin engkau enggan untuk menunjukkan terang dari dirimu, semakin tertutuplah terang kemuliaan Allah dari dirimu. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mau katakan satu hal di sini. Ada yang menghalangi kita untuk kita bisa menjadi terang, yaitu dosa. Teman-teman, kita harus mengakui bahwa kita ini adalah anak-anak muda yang seringkali hasrat emosionalnya itu menggebu-gebu, meledak-ledak. Kita ingin mencoba ini, kita ingin melakukan ini karena teman kita melakukannya. Kita merasa gampang kecewa. Kita tidak ingin merasa gagal sehingga kita melakukan hal-hal yang membuat kita memastikan kita tidak gagal. Nah teman-teman, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang justru berkomitmen. Ketika yang lain melakukan perbuatan dosa itu tidak Tuhan. Aku adalah terang yang memancarkan terangmu. Aku mau berkomitmen hidup untuk tidak jatuh dalam dosa. Tapi sayangnya, bagi mereka yang sudah jatuh dalam dosa, apalagi itu terkait dengan yang membuat kita merasa sangat menikmati dosa itu, sangat sulit meninggalkan dosa itu. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman yang sudah terjebak dan terikat, selalu ada kesempatan buatmu. Jangan pernah katakan tidak ada kesempatan buatku. Aku sudah begitu sangat buruk, begitu sangat hina. Ada kesempatan. Teman-teman, ketika saya harus meninggalkan dosa yang terkait dengan hasrat seksual, saya sampai menangis.
Saya menderita bahkan sampai demam rasanya badan saya. Tapi saya bersyukur ada orang-orang di sekitar saya yang mendukung, menjadi rekan akuntabilitas saya. Sehingga saya bisa keluar dari ikatan dosa itu. Ada jalan teman-teman. Jangan pernah menganggap tidak ada kesempatan. Ada kesempatan, akui. Carilah orang yang tepat. Selesaikan masalahmu. Karena kalau tidak itu akan menjadi masalahmu seumur hidup. Karena itu teman-teman, hari ini yang terakhir dari semuanya. Marilah kita menjadi terang. Suatu kali seseorang bertanya pada Mahatma Gandhi, "Hai Mahatma Gandhi, orang-orang melihat kamu begitu sangat memperhatikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tapi kenapa kamu tidak mau jadi orang Kristen?" Nah, terus Mahatma Gandhi bilang begini teman-teman. Siapa bilang aku tidak mau mengikuti ajaran Kristus? Aku bukan tidak mau menjadi pengikut Yesus. Aku lebih memikirkan tentang orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen Anda sangat tidak mencerminkan Kristus Anda. Nah teman-teman, di poin itu orang-orang Kristen di zaman Mahatma Gandhi sudah gagal menjadi terang. Terang Kristus yang harusnya terpancar dari tengah dunia ini bisa terhalang bahkan menjadi batu sandungan oleh karena kita. Mari teman-teman, kita menjadi lilin-lilin kecil di tengah dunia ini. Karena dunia ini adalah dunia yang gelap. Sekecil apapun yang kita lakukan bagi dunia ini akan memberi dampak dan pengaruh yang sangat besar. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah ketika kita merenungkan makna Natal tahun ini, juga merenungkan ucapan syukur kita. Oleh karena pemeliharaan Tuhan bagi persekutuan remaja kita. Kita juga mau terus berkomitmen untuk menjadi lilin-lilin kecil yang memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan ini. Ada kesusahan, kesulitan, mintalah kepada Tuhan untuk menolong kita melewati dan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mohon kiranya Engkau yang menolong dan memampukan kami ya Tuhan. Sehingga kami sungguh boleh menjadi anak-anak Tuhan. Yang menjadi terang di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Hancurkanlah ya Tuhan ego kami yang membuat kami hanya berpikir untuk diri kami sendiri. Angkatlah kami dari perasaan bersalah kami karena dosa kami. Engkau gantikan dengan hati yang mau memohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga sungguh hati kami boleh disucikan, dimurnikan. Untuk boleh menjadi alat Tuhan yang merefleksikan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Tolong kami ya Tuhan. Supaya kami tidak berdosa dalam jalan hidup kami. Supaya kami tidak menutupi terang kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami sungguh-sungguh menyatakan Allah yang baik dan Tuhan penebus bagi kehidupan ini melalui pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk penginjil Arum telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Ya, teman-teman, pada pagi hari yang indah ini, tak terasa Basilia Fellowship telah berumur 55 tahun. Dan karena suasana Natal pada pagi hari ini sungguh spesial, serta dibarengi dengan ulang tahun komisi remaja kita, ini adalah hari yang begitu indah teman-teman. Mari kita dengan segenap hati kita, mari kita dengan sukacita, mari kita rayakan ulang tahun Basilia Fellowship dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun.
Yuk semuanya bertepuk tangan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Ucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Basilea Fellowship, selamat ulang tahun. Yo, sekali lagi dengan lebih semangat kita rayakan hari ulang tahun Komisi Remaja kita, Basilea Fellowship. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Basilea Fellowship, selamat ulang tahun. Basilea Fellowship, selamat ulang tahun. Terpujilah. Teman-teman, sebentar lagi kita akan menyaksikan video Baksos dalam perayaan HUT Basilea Fellowship ke-55. Check it out. Halo, dalam rangka memperingati HUT Remaja, hari ini kita mau berbagi berkat buat sesama kita di sekitar Solo. Nah, ini adalah salah satu wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita sedemikian rupa. Sehingga alangkah baiknya jika kita juga berbagi berkat kepada sesama kita yang membutuhkan. Yuk kita pergi sama-sama. Yo, halo guys, kali ini kita bakal bakti sosial terhadap teman-teman kita yang ada di luar sana. Kali ini gue nggak sendirian nih bakti sosialnya. Kita rame-rame bersama-sama untuk bakti sosial di sini. Gila, nih kalian mau lihat nggak siapa aja yang bisa di dalam ini? Yang pertama ada Daniel Eliasa, ada Coach Joshua Devon, Coach Steven. Nih guys, mereka udah siap-siap nih. Nah, tugasku ngapain ya? Tugasku ngupload guys, oke? Kalian bakal lihat nanti ya keseruannya, oke? Kita lihat nanti ya. Roti satu plastik. Roti. Itu mana ini? Ya? Belum. Masukin aja terserah ya gimana. Tuh, gila. Persiapannya udah mantep banget guys. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, nanti kita kesananya pakai 2 mobil. Nah, nanti kalian bakal lihat ada 2 footage gitu ya. Bakal nanti ada kamera sendiri, aku dari kamera sendiri, oke? Saya dari Pemuda Gereja Kalam Kudus mau ngasih ini ada sedikit berkat buat Bapak. Semoga bermanfaat ya Pak. Terima kasih Pak. Saya Haji ya. Iya, betul. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Suryadi. Pak Suryadi. Aku dapatnya lagi itu. Oh, iya Pak. Saat beraktivitas ya Pak. Saya cuma dari Pemuda Gereja Itu dari
gereja Kang Ulus mau memberikan berkat Pak buat makan siang lah. Makasih ya. Salam kudus. Nama saya Haji. Ini makanannya kami mau berkat biar bisa buat Bapak makan. Bapak simpen ya. Belum Pak Nin. Pak Nin. Terima kasih. Selamat pagi Pak, saya dari Gereja Kristen Kalam Kudus mau ngasih ini ada sedikit rezeki buat Bapak. Semoga berkat ya Pak. Ini ada berkat ya Pak. Semoga berkat ya Pak. Selamat pagi Pak. Ini saya dari Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta Pak. Nama saya Aji. Bapak sinten nggih? Oh nggih, niki dibuat makan ya Pak, di sarapan kalau itu. Gusti berkah ya Pak, matur nuwun. Kita lihat. Niki dulu di Gusti berkah itu disimpen nggih. Niki. Sampun tolong. Ngapunten nggih Pak. Matur nuwun nggih Bang. Kami dari Remaja Kalam Kudus mau ngasih. Pak. Oh iya, makasih ya. Ya. Berkat buat Bapak. Kita mau ngasih ikan ini dari Remaja Kalam Kudus. Ya. Semoga menemukan Pak. Oke guys, sudah selesai semuanya. Sekarang kita bakal balik ke gereja. Ya gelap ya. Oke guys, sudah semua, udah ludes nih, nggak ada apa-apa lagi. Tuh. Sekarang kita balik ke gereja, kita mau makan dulu, oke? Oke guys, itu saja perjalanan kita untuk bakti sosial kali ini. Yeay! Oke, see you di next event. Dadah guys. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan kita. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini, sehingga hari ini kami boleh beribadah bersama dengan teman-teman kami yang lain di rumah kami masing-masing. Dan terkhusus kami boleh melaksanakan ibadah perayaan HUT, Hari Ulang Tahun Persekutuan kami. Persekutuan Basilea Fellowship yang ke-55 tahun. Sekaligus juga kami mensyukuri
Berkat Tuhan yang memimpin kehidupan kami sampai di akhir tahun ini. Sehingga kami boleh sampai di momen Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan kehidupan kami. Kiranya Engkau yang terus memberkati kami. Kiranya Engkau yang menolong kami. Agar kami boleh menjadi lilin-lilin kecil di tengah dunia ini. Yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan kehidupan kami, berkatilah kami. Berkati sepanjang kehidupan kami. Berkati studi kami. Pimpin kami untuk kami boleh menuju masa depan yang cemerlang bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami bersyukur dan di dalam anugerah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, biarlah kiranya berkat daripada Tuhan terus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Teman-teman masih bisa mengikuti ibadah online setiap hari Minggunya. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena Tuhan akan terus memberkati kehidupan anak-anak yang setia kepadanya. Tetap beribadah, selamat hari Minggu, dan selamat menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see.
me strength, and nothing is impossible.